Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini saya bisa melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Hari ini saya ingin mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Jadi sebentar juga di akhir sesi saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk berkolaborasi bagaimana agar budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita di SMP Negeri 12 Sangkali. Kemudian saya juga ingin berbagi praktik baik tentang apa yang telah saya praktekkan. Makna disiplin. Jadi di sini yang dimaksud budaya positif sebenarnya berasal dari kata disiplin positif. Disiplin positif ini yang ingin kita terapkan menjadi budaya positif di sekolah. Jadi, yang dimaksud dengan disiplin di sini adalah bagaimana kita belajar untuk mengontrol diri kita untuk menjadi sesuatu atau seseorang yang kita inginkan dan kemudian kita tanamkan dalam diri kita menjadi sebuah keyakinan. Yang pertama itu teori motivasi. Ternyata ketika kita melakukan sesuatu ada 3 motivasi kita. 1, kadang kita melakukan sesuatu karena terpaksa. Terpaksa karena apa? Takut hukuman atau takut tidak diterima. Ini mungkin yang kebanyakan melandasi apa yang kita lakukan itu karena motivasi yang pertama ini. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya mau datang pagi-pagi supaya dipuji oleh guru saya. Mungkin ada yang seperti itu anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi yang ketiga ini, yang urutan ketiga ini, inilah yang kita harapkan akan dimiliki oleh anak-anak kita kelak. Bagaimana supaya sikap positif itu membudaya dalam dirinya sehingga dia tidak lagi melakukan sesuatu karena terpaksa, karena takut dihukum atau karena hanya menginginkan penghargaan. Kemudian di sini salah satu dari budaya positif untuk menanamkan budaya positif di sekolah kita ada namanya etik restitusi. Sebentar ada praktik baik saya yang saya telah lakukan. Ini saya bagikan sebentar, mungkin saya jelaskan sekilas saja. Jadi pada intinya di restitusi ini, ketika kita punya murid melanggar, maka kita mengajarnya duduk bersama, kita memfasilitasi mereka untuk bagaimana dia menggali sebenarnya di dalam dirinya. Apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun mereka yang akan mendapatkan atau mencari solusi dari dirinya sendiri. Beda sekali dengan hukuman. Kemudian ada namanya restitusi. Kalau restitusi, kita mengajak murid-murid kita untuk menemukan sebenarnya apa penyebab dia terlambat tadi datang ke kelas. Kemudian kira-kira kita menuntun mereka atau memfasilitasi mereka untuk mereka menemukan bagaimana upaya mereka yang bisa dilakukan supaya tidak terlambat lagi masuk di kelas. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi sesungguhnya keyakinan kelas ini bukan aturan yang dibikin oleh guru, yang dibuat oleh guru, dipajang di kelas, murid yang harus mematuhinya, tidak. Tapi ini merupakan kesepakatan bersama. Saya kemarin sudah ambil video, saya sebentar mau bagikan di kelas 8A kemarin saya sudah praktekkan bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Kemudian untuk memahami murid-murid kita, kenapa sih banyak pelanggaran, kita perlu memahami ini kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Jadi pada dasarnya manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu survival atau kebutuhan bertahan hidup. Jadi ini menyangkut kebutuhan bertahan hidup seperti apa? Kebutuhan makanan minum, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan akan kesehatan. Jadi inilah survival ini adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar. Kemudian ada 4 kebutuhan
Kita sebagai guru harus tahu di mana sih kita ini. Apakah di penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Tapi di akhir kita diharapkan semuanya menjadi manajer. Setelah mempelajari ini, saya menyadari bahwa oh, ternyata selama ini saya sudah menjadi penghukum bagi murid-murid saya. Jadi intinya kalau penghukum, salah satu pihak merasa tersakiti. Kemudian yang terakhir, manajer. Inilah posisi yang diharapkan di kurikulum Merdeka. Kita berdoa, termasuk diri saya sendiri, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manajer bagi murid-murid kita. Jadi manajer ini adalah guru menjadi penuntun bagi murid-muridnya untuk menemukan bagaimana solusi-solusi agar mereka tidak lagi melanggar keyakinan-keyakinan. Tapi posisi manajer ini hanya bisa kita lakukan ketika kita sudah memiliki namanya budaya positif atau keyakinan kelas atau kesepakatan belajar. Kalau kita sudah jadi manajer, maka yang kita akan laksanakan ini namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan di segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika anak-anak kita punya masalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Misalnya dia bolos pelajaran IPA. Kenapa kamu bolos? Bu, itu tadi. Oh iya, banyak juga yang pernah bolos di sekolah ini. Jadi kita bikin dulu dia percaya diri supaya bisa dia melanjutkan pertanyaan-pertanyaan kita. Kemudian berikutnya kita memvalidasi tindakannya. Kalau menurut kamu nak, bolos itu baik atau sesuai dengan keyakinan sekolah kita, pasti dia mulai akan berpikir. Dan yang ketiga, ini kita menanyakan keyakinan. Jadi di proses menanyakan keyakinan ini, kita tanyakan kepada anak-anak kita, kira-kira untuk memperbaiki hal tersebut itu seperti apa? Apa yang mesti dia lakukan? Sambil kita berdiskusi sebentar, di sini saya ingin membagikan praktik baik saya tentang restitusi. Ini yang telah saya lakukan kemarin di kelas. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan Ibu Evi. Yang mau saya tanyakan Bu, apakah dalam membuat keyakinan kelas itu ada batasan-batasan tertentu, misal 3 lah, 5 atau 10 atau 8? Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini boleh maksimal mungkin 10 dulu. Jadi kita menggali dulu peraturan apa yang ingin diterapkan di dalam kelas kita masing-masing. Jadi anak-anak memberi saran. Kalau kemarin itu anak-anak saya mulai dari pakaian, saling menghormati teman, misalnya tadi tidak boleh menggunakan bahasa daerah di dalam kelas. Setelah ada peraturan misalnya sudah sampai 10, kalau ada yang kata tidak boleh, itu kita ubah kata-katanya menjadi kata-kata yang positif. Misalnya menggunakan bahasa Indonesia ketika berada di dalam kelas atau di sekolah. Kemudian kalau 10 itu sudah menjadi kata-kata yang positif, kita arahkan ke nilai kebajikan tadi. Misalnya ada 10 aturan itu, kemudian dia sudah menjadi nilai kebajikan, bisa jadi ada yang sama. Misalnya menggunakan sepatu hitam, kemudian dengan menggunakan pakaian yang rapi, itu kan sama-sama disiplin. Jadi pada akhir keyakinan kelas yang dibentuk, bisa jadi kalau kemarin di kelas saya dari 10 poin itu Bu, bersisa 3. Rasa hormat, disiplin, dengan cinta dan kasih sayang. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan setelah pengimbasan ini kita bisa lanjutkan lagi di ruang kolaborasi yang lain, bagaimana supaya budaya positif ini bisa kita terapkan di kelas-kelas kita maupun di sekolah kita ini.
Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Hari ini saya sebagai wali kelas ingin mengajak kalian untuk pembentukan keyakinan kelas 8A ya. Jadi sebentar kita akan membuat kesepakatan bersama ya, aturan-aturan apa yang ingin kalian atau kalian dan saya ingin tegakkan di kelas ini yang harus kita patuhi bersama hingga menjadi sebuah keyakinan. Bedanya dengan peraturan, kalau peraturan itu berarti guru yang membuat atau wali kelas yang membuat, yang melaksanakan adalah siswa atau muridnya ya. Tapi kalau keyakinan kelas, maka aturan itu kita sepakati bersama, kemudian nanti kita cetak, kita tempel di dinding supaya setiap hari kita lihat ya. Mudah-mudahan itu menjadi kesadaran dalam diri kita untuk berubah lebih baik ke depannya ya. Ya. Silakan yang mau mengatakan yang pertama yang akan kita buat itu aturannya dulu. Aturan apa yang kira-kira mau kita tegakkan di kelas ini? Silakan mengatakan yang mau berbicara. Ya, silakan Sulaiman. Tidak boleh berbahasa daerah di dalam kelas. Ya, betul sekali ya. Tidak boleh berbahasa daerah di dalam kelas. Karena ketika kita menggunakan bahasa daerah, termasuk saya, mungkin tidak paham dengan bahasa kalian karena di sekolah ini kita memiliki suku dan budaya yang berbeda-beda. Ya, silakan Delani. Tidak boleh memilih-milih teman. Tidak boleh memilih-milih teman. Kita cari ya, silakan Aulia. Tidak boleh, ini yang penting, tidak boleh mengejek nama orang tua. Apalagi? Iya, Rizky Wahyuni dulu. Berpakaian rapi dan sopan. Setelah menjadi ini aturan yang kita sepakati, karena ini masih dalam bentuk aturan, kita ubah menjadi kata-kata dalam bentuk positif. Ini bedanya aturan dengan budaya dengan keyakinan kelas ya. Karena di keyakinan kelas ini kita akan membentuk namanya budaya positif di dalam kelas. Jadi ini kata-kata yang masih ada dalam bentuk negatif kita ubah menjadi kata-kata dalam bentuk positif. Misalnya nomor 1, tidak berbahasa daerah di dalam kelas. Apa kata-kata positifnya? Iya, betul sekali ya kan? Menggunakan bahasa Indonesia ketika berada di sekolah. Tidak boleh memilih-pilih teman. Kira-kira apa positifnya? Berteman Dengan siapa saja? betul, berteman dengan siapa saja. Tidak boleh berkata kasar. Ya, berbicara ya sopan. Ini kata-kata yang sudah dalam bentuk positif, kita akan hubungkan dengan nilai kebajikan apa yang dituju. Menggunakan bahasa Indonesia ketika berada di kelas, kira-kira dia masuk tanggung jawab, disiplin, kasih sayang, atau rasa hormat? Rasa hormat. Rasa hormat ya. Berbicara yang sopan. Kira-kira apa nih? Hormat ya. Kita sudah menghasilkan 3 keyakinan kelas. Iya. Jadi ini bukan aturan. Ini adalah keyakinan. Dan setelah kita laksanakan setiap hari, mudah-mudahan kita berharap ke depannya ini akan menjadi namanya budaya. Ini namanya budaya positif di kelas. Mudah-mudahan bisa menjadi budaya positif di sekolah. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya dan saran-sarannya sehingga hari ini kita